Shalom, selamat malam Jemaat Mesbah Doha. Mari bersama-sama malam hari ini kita mau siapkan setiap hati kita naikkan syukur di hadapan Tuhan. Saya percaya bahwa sepanjang hari ini ada begitu banyak kebaikan dan pertolongan Tuhan yang kita alami. Sebab itu mari bersama-sama malam hari ini kita siapkan hati. Kita datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau naikkan syukur kami malam hari ini buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Bersama-sama malam hari ini Tuhan, kami mau bawa setiap hati kami. Kami mau bawa setiap pujian, korban syukur kami. Terima kasih untuk setiap perbuatan-Mu, kasih setia-Mu atas hidup kami. Kebaikan Tuhan itu tidak pernah berhenti sampai hari ini. Sebab itu sama-sama kami mau bawa setiap hati kami, naikkan pujian hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari bersama malam hari ini Kau yang datang mau menikmati kasih dan hadirat Tuhan. Mari bersama angkat hatimu, mari sembah Dia. Malam hari ini Tuhan, kami mau menikmati hadirat-Mu. Kami mau menikmati kasih Tuhan. Sembah, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, Tuhan, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Malam hari ini mari naikkan pujian-Mu, sembah. Oh, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Terima kasih Tuhan. Sembah pujian kami bagi-Mu, Engkau yang layak, satu-satunya tempat pengharapan kami. Engkau yang pegang seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Sebab itu hati kami bersyukur. Engkau yang pegang hidupku, Engkau yang berdaulat penuh Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari bersama malam hari ini naikkan pujian-Mu, mari sembah. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Tidak pernah kami ditinggalkan, tidak pernah Tuhan membiarkan setiap kami. Senantiasa kami percaya penuh Engkau yang pegang seluruh kehidupan kami sampai hari ini Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Bawa setiap hati kami malam hari ini lebih dekat, lebih dalam, menikmati kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur Engkau ajaib, Engkau heran, Engkau besar Tuhan, yang kami pegang teguh, yang kami percaya, sebab tidak ada nama lain selain Engkau, hanya nama Yesus. Ini setiap pernyataan kami malam hari ini ya Tuhan. Kami mau sampaikan di hadapan Engkau. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulih. Apapun keadaan kami malam hari ini Tuhan, kami percaya penuh bahwa Engkau Allah yang sanggup memulihkan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan, Engkau Allah yang sanggup membebaskan. Segenap hati kami berkata Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau berkata bulu yang terkulai patah tidak Engkau patahkan Tuhan, sumbu yang patah tidak Engkau padamkan. Akan goyah selamanya, selamanya, selama-lamanya. Ajaib perbuatan-Mu, nyata kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi menyembah Engkau, Allah kami yang hidup, yang di dalamnya ada keselamatan. Kami percaya hadirat-Mu memenuhi setiap kami malam ini. Makasih Yesus. Makasih. Haleluya, haleluya. Kita sama-sama sembah Tuhan malam ini. Yes.
naikkan ucapan syukur-Mu, naikkan pujian-Mu, penyembahan-Mu yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan, Engkau bersemayam atas pujian penyembahan kami. Engkau bertahta atas pujian penyembahan kami Tuhan. Dengan apa kami dapat membalas kasih-Mu selain memuji menyembah Engkau Allah kami yang hidup. Terima kasih Yesus, terima kasih. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa akan ku balas? Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hati kami menyembah. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Oh haleluya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari naikkan sama-sama dengan apa kan ku balas. Dengan segenap hatimu naikkan pujian. Segala kebaikan. Kami gak bisa balas apa-apa Tuhan. Hanya ini yang kami bisa lakukan. Dengan segenap hati kami, jiwa kami sembah. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Dengan apa kan ku balas? Sungguh kami nikmati Engkau. Ya, nikmati hadirat. Menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Sungguh kami bersyukur buat penyertaan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu yang tiada habis-habisnya. Pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Kami percaya janji Tuhan iya dan amin. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Mari sama-sama sembah Dia. Haleluya. Terima
Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat tuntunan Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh haleluya. Terima kasih oh Tuhan. Haleluya, haleluya. Biar hadirat-Mu yang indah memenuhi kami malam hari ini Tuhan. Dimanapun kami berada, Tuhan bisa memulihkan. Yes. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Engkau hebat. Sungguh Engkau luar biasa. Ajaib dan perkasa perbuatan-Mu. Mari sama-sama nyatakan dengan iman kita. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Nyatakan sungguh Kau hebat. Yes. Ajaib perkasa perbuatan-Mu. Oh nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Engkau hebat. Ajaib dan perkasa Engkau Tuhan. Yesus, Yesus. Oh nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Engkau hebat. Ajaib perkasa perbuatan-Mu. Nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat. Ajaib perkasa perbuatan-Mu Tuhan. Oh, Tuhan Yesus. Nyanyi-nyanyi. Ku nyanyi haleluya. Bersemayam atas pujian penyembahan kami Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Oh bertata atas pujian kami. Engkau hebat. Ajaib dan perkasa perbuatan-Mu. Hidupku. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini Engkau kembali memberikan kami kesempatan untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sampaikan isi hati-Mu Bapa, kami berdoa mengucap syukur, kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya. Baik saudara, kita mengucap syukur ya, kita masih berjumpa kembali malam ini. Dan seperti biasa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ya saya mau membacakan kesaksian yang sudah masuk. Biarlah kesaksian ini menambah iman kita kepada Tuhan. Shalom Ibu Debbie, nama saya Elizabeth Simanjuntak dari Tapsel, Tapanuli Selatan ya. Saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan ya. Dalam
lebih sebulan ini saya selalu mengikuti mesbah doa dan juga mesbah syukur setiap hari dan selalu mengikuti khotbah-khotbah Ibu. Sungguh Bu, saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena saya bisa dipertemukan dengan khotbah-khotbah Ibu sehingga saya bisa belajar dalam memahami bahwa Tuhan Yesus selalu baik buat saya dan juga keluarga saya. Sekalipun beberapa waktu yang lalu sudah hampir 2 bulan anak saya yang pertama umur 14 tahun meninggal ya, dipanggil Tuhan akibat kecelakaan sepeda motor. Ya, turut berduka ya Bu ya. Semenjak anak saya meninggal itu saya merasa aneh melihat dunia dan semua keadaan saya. Saya juga sering merasa ketakutan. Kok iya ya seperti ini? Saya rasanya hancur Bu. Tapi tetap saya berserah kepada Tuhan Yesus. Saya tetap datang kepada Tuhan Yesus dan saya mendengar hati saya. Dan saya yakin itu adalah roh Tuhan yang berbicara. Ya, bahwa sudah cukuplah saya sebagai orang tua menjaga anak saya selama ini dan sekarang biarlah Tuhan yang ambil alih untuk menjaga anak ini. Karena Tuhanlah yang berhak untuk nyawanya. Dan dengan tetap mengikuti channel YouTube Ibu Debbie, saya menjadi semakin dikuatkan, semakin dipulihkan, bahkan semakin disembuhkan dari hari ke hari oleh Tuhan melalui setiap firman-firman yang Ibu sampaikan. Sungguh Bu, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Khotbah-khotbah Ibu sangat luar biasa, sehingga mata hati dan jiwa saya bisa terbuka untuk melihat kebaikan Tuhan. Terima kasih Ibu, Tuhan Yesus yang memberkati setiap pelayanan Ibu dan keluarga Tuhan Yesus. Berkati semuanya, shalom, amin, amin, amin. Iya, terima kasih buat kesaksiannya Ibu ya, Ibu Elizabeth ya, tadi Elizabeth Simanjuntak dari Tapanuli Selatan. Turut bersimpati atas kejadian yang menimpa anak Ibu, memang tidak mudah ya ketika kita punya anak umur 14 tahun meninggal kecelakaan. Ya, tidak mudah berkecamuk ya seperti yang Ibu alami. Ibu melihat ya dunia ini kok ya rasanya seperti bagaimana, lalu ketakutan ya dan merasa masa iya seperti tidak percaya bahwa anak Ibu sudah tidak ada. Saudara, di hidup ini seringkali kita akan mengalami dan yang Tuhan akan izinkan. Ada hal-hal yang harus kita alami tapi ya kita tidak bisa pegang kendali atas segala sesuatunya dan biarlah Tuhan ya yang pegang kendali atas semuanya. Dan tetapi kita percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah salah, Tuhan itu tidak pernah ya punya rancangan yang jahat atas hidup kita. Ketika diizinkan sesuatu terjadi, itu artinya juga Tuhan yang akan memberi kita kekuatan untuk menjalaninya. Demikian juga Ibu, puji Tuhan, lewat setiap firman. Makanya saudara, ketika kita juga dalam masalah, jangan lari ya, tanya kepada orang kenapa begini, kenapa begitu, tetapi datanglah kepada Tuhan ya, cari Tuhan ya, dan mintalah kepada Tuhan peneguhan serta penghiburan. Puji Tuhan, lewat setiap firman yang Ibu dengar di mesbah doa dan mesbah syukur, Ibu mendapat kekuatan dan dapat memahami serta melihat dengan cara pandangnya Tuhan. Dan itulah yang terbaik ya Bu ya. Kita menerima semua yang Tuhan izinkan terjadi agar hidup kita ini juga tetap berserah dan juga berpegang kepada Tuhan. Iya, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan. Terima kasih kesaksiannya Ibu. Kemarin kita sudah selesai dengan ya kitab Yosua tentang menyeberang sungai Yordan. Jadi Tuhan membawa Yosua untuk pertama kali dalam pelayanannya membawa bangsa ini melanjutkan tugas Musa. Dia harus berhadapan dengan sungai Yordan di depan. Dan Tuhan berkata, mulai sekarang akulah yang akan membesarkan namamu. Dan Tuhan menyuruh untuk Yosua membawa bangsa itu menyeberangi sungai Yordan. Dan ya mereka membawa tabut perjanjian yang berisi oleh hukum Taurat ya, dan juga tongkat Musa dan juga mana saudara, dan mereka berjalan. Dan para imam berjalan di depan. Ketika mereka berjalan maka sungai itu ya menjadi kering. Seluruh bangsa itu berjalan di tanah yang kering. Ya, mujizat terjadi dan Tuhan benar-benar membesarkan nama Yosua di tengah-tengah bangsa Israel.
Dan hari ini kita akan lanjutkan Yosua pasal yang keempat, judul perikopnya adalah ke-12 batu peringatan. Ayat yang keempat, setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, demikian, pilihlah dari bangsa itu 12 orang yang seorang dari tiap-tiap suku, dan perintahkanlah kepada mereka demikian, angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dan dari tempat berjejak kaki para imam itu, bawalah semuanya itu ke seberang dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Lalu Yosua memanggil ke-12 orang yang ditetapkannya dari orang Israel itu, seorang dari tiap-tiap suku, ya. Dan Yosua berkata kepada mereka, ya, menyeberanglah dari depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu. Ya, dikatakan di sana menurut bilangan ya suku orang Israel. Dan kita melihat saudara, ya, di sana dikatakan supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Kamu harus menjawab, ya, kamu harus katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan, ya, air sungai, dikatakan di sana, katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan. Air sungai Yordan itu terputus, dan sebab itu batu-batu ini ya akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Jadi Tuhan menyuruh saudara, ya, untuk Yosua memilih satu orang dari satu suku bangsa Israel. Ya, setelah bangsa Israel itu pergi menyeberangi sungai Yordan, mereka ingat ketika Musa membawa mereka keluar dari Mesir, pertama kali mereka langsung berhadapan dengan laut, ya. Dan Musa membelah laut. Ketika sudah mau sampai tanah perjanjian, diperhadapkannya dengan sungai Yosua, ya. Dan Tuhan mengeringkan sungai itu sehingga bangsa Israel bisa berjalan melaluinya. Tuhan menyuruh Yosua memilih satu orang masing-masing dari satu suku, ya, ketika mereka hendak menyeberang sungai Yordan, mengangkat batu. Selanjutnya apa? Ya, akhirnya Tuhan membawa mereka untuk menaklukkan negeri ini, ya. Allah memimpin mereka untuk terlebih dahulu membangun sebuah tugu peringatan dari 12 batu yang diambil dari sungai oleh 12 orang dari masing-masing suku. Mungkin ini kelihatannya sebagai langkah yang tidak penting, namun ya misi mereka untuk menaklukkan Kanaan. Tetapi Allah tidak ingin umatnya ya terjun dalam tugas mereka tanpa persiapan. Maka harus fokus kepada Tuhan dan mengingat siapa yang memimpin mereka. Ya, jadi saudara, kita harus ingat, ya, pertama kali ketika mereka hendak memasuki tanah perjanjian yang Tuhan suruh bangun adalah ya tugu batu, ya, 12 batu, ya. Di situ harus mereka ingat bahwa Tuhan yang menyuruh mereka menyeberang, dan Tuhan sudah membuat ya sungai Yordan menjadi terputus airnya, agar ya bahkan anak keturunan mereka ingat. Kenapa saudara? Kita juga mengambil satu peristiwa, satu nilai hikmah penting di sini. Tuhan mau apa yang kita alami bersama dengan Tuhan itu kita ceritakan kepada anak cucu kita. Segala kebaikan Tuhan harus kita ceritakan. Menjadi sebuah kesaksian agar anak cucu kita juga itu percaya dan beriman kepada Tuhan, ya. Dikatakan di sana, ya, Tuhan bilang nanti kamu harus katakan kepada anak-anakmu bahwa ini adalah peringatan untuk ingat kita pernah menyeberang sungai Yordan dan airnya terputus. Maka orang Israel itu ayat 8 melakukan seperti yang diperintahkan Yosua kepada mereka untuk mengangkat 12 batu dari tengah-tengah sungai Yordan. Yosua menurut jumlah suku Israel. Ya, semuanya itu dibawa mereka ke seberang ke tempat bermalam dan diletakkan di situ. Pula Yosua menegakkan 12 batu itu di tengah sungai Yordan itu, di tempat bekas berjejak kaki para imam pengangkat tabut perjanjian itu. Batu-batu itu masih ada di sana sampai sekarang. Lalu
Para imam, ayat yang ke-10, para imam mengangkat tabut itu tinggal berdiri di tengah-tengah sungai Yordan sampai selesai dilakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepada Yosua untuk disampaikan kepada bangsa itu sesuai dengan segala yang diperintahkan Musa kepada Yosua. Maka menyeberanglah bangsa itu dengan cepat-cepat. Ketika seluruh bangsa itu selesai menyeberang, maka menyeberanglah juga tabut Tuhan itu serta para imam di depan mata bangsa itu. Juga Bani Ruben, Bani Gad, dan Bani Manasye dan setengah itu menyeberang dengan bersenjata di depan orang Israel itu seperti yang dikatakan Musa kepada mereka. Kira-kira 40.000 orang yang siap untuk berperang menyeberang di hadapan Tuhan ke dataran Yeriko untuk berperang. Ya, jadi mereka ini maju untuk berperang menduduki ya negeri tanah Kanaan yang Tuhan janjikan itu. Ayat yang ke-14, pada waktu itu Tuhan membesarkan nama Yosua di depan seluruh orang Israel. Sehingga mereka takut kepadanya seperti mereka takut kepada Musa seumur hidupnya. Ingat tadi malam kita sudah baca Tuhan berkata, mulai hari ini aku akan membesarkan namamu. Biar Tuhan yang membesarkan nama kita, tidak usah kita yang membesarkan. Apalagi kalau ngomong, oh kamu belum tahu siapa saya. Bertobat saudara ya. Ketika Tuhan yang berkenan dalam hidup kita, Dia membesarkan nama kita, Dia yang mengurapi kita ya sehingga kita itu diberi tanggung jawab dan untuk memberikan satu kepercayaan kepada bangsa atau orang-orang yang akan kita layani. Ya, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua ayat 15 demikian, perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut hukum Allah itu supaya naik dari sungai Yordan. Maka Yosua memerintahkan kepada para imam itu demikian, keluarlah dari sungai Yordan. Ketika para imam pengangkat tabut perjanjian itu keluar dari tengah-tengah sungai Yordan dan baru saja kaki para imam itu dijejakkan di tanah yang kering, maka berbaliklah air sungai Yordan itu ke tempatnya dan mengalir seperti dahulu dengan meluap sepanjang tepinya. Bangsa itu telah keluar dari sungai Yordan pada tanggal 10 bulan pertama dan mereka berkemah di Gilgal di batas timur Yeriko. Ya, kita melihat di sini saudara, orang-orang Israel itu ya menghormati Yosua karena ya perannya sebagai pemimpin ya, dan sama seperti Musa ya, Tuhan juga meneguhkan Yosua dalam kepemimpinannya sehingga dia menerima puji-pujian dari orang Israel dan apa yang dia katakan itu terjadi. Jadi saudara, kita melihat ya, meskipun pada masa itu memang Israel bukanlah penguasa dunia, tapi reputasi Israel ya, terutama Yosua dalam menjalankan tanggung jawabnya dengan cara Allah itu mendatangkan kemuliaan yang lebih besar ya. Bahkan sampai hari ini kita bisa membaca ya bahwa Tuhan sudah membesarkan nama Musa dan juga Yosua. Dan kita lihat di sana ketika para imam itu naik dan menginjakkan kaki mereka di tanah yang kering, maka air itu yang tadinya terputus ya, terpisah, terbelah untuk menjadi jalan bagi mereka, kemudian bersatu kembali dan air itu meluap saudara seperti sedia kala ya. Bangsa itu keluar dari sana dan lalu mereka berkemah di Gilgal. Ke-12 batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. Dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian, apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Maka anak-anakmu maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini. Israel telah menyeberangi sungai Yordan di tanah yang kering, sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberangi seperti yang telah dilakukan oleh Tuhan Allahmu dengan laut Teberau, yang telah dikeringkannya di depan kita. Ya, sehingga saudara sampai kita dapat menyeberangi. Supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan ya, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Ya, ingat ketika 2 orang pengintai itu masuk di rumah Rahab, seorang perempuan sundal, dia berkata, bangsa kami ketakutan terhadap engkau. Karena mereka sudah mendengar kisah bagaimana Tuhan mengeringkan laut untuk engkau itu dapat berjalan. Dan sekarang Tuhan mengeringkan sungai Yordan.
Saudara, percayalah saat kita berjalan dalam tuntunan Tuhan, melakukan kehendak dan melakukan apa yang Tuhan mau, maka kita melihat bahwa Tuhan itu Tuhan yang dahsyat dan Dia sanggup melakukan segala perkara. Karena itu mari tetapkan hati kita untuk terus percaya pada Tuhan. Kita akan satukan hati, kita berdoa saudara. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini Tuhan meneguhkan setiap kami lewat kebenaran firman Tuhan. Bahwa ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, Engkau sendiri Allah yang akan membuka jalan. Bahkan tidak ada sungai, tidak ada laut yang tidak sanggup diseberangi bersama dengan Tuhan. Karena itu apapun masalah persoalan kami hari ini, kami akan berjalan bersama dengan Tuhan Allah kami. Tangan yang kuat yang menyertai kami agar orang-orang melihat bahwa Tuhanlah yang beserta dengan kami. Karena itu sertai setiap mereka yang ada dalam masalah hari ini Tuhan. Yang sakit Engkau jamah dan sembuhkan. Mari letakkan tanganmu di bagian sakit, berkatakan aku percaya dalam nama Yesus ada kesembuhan. Saudara yang ada dalam masalah-masalah pemulihan keluarga, keterikatan dosa-dosa, berdoa dalam nama Yesus, kami percaya ada kelepasan, ada pemulihan. Terima kasih Bapa, Engkau beserta dengan seluruh anak-anak-Mu yang terus percaya kepadamu, yang rindu punya keturunan Tuhan jawab, yang rindu masalah dalam keluarganya terpecahkan Tuhan juga menjawab, bahkan yang adalah masalah keuangan, hutang piutang Tuhan juga turut bekerja. Terima kasih Bapa, Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang terus setia mencari wajah-Mu. Biarlah Tuhan sungguh-sungguh hidup kami boleh ada dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih buat segala anugerah berkat Tuhan tercurah dalam hidup kami. Kami juga melepaskan berkat bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah lautan Tuhan terjadi atas bangsa kami. Engkau memberkati pemerintahan di atas bangsa ini Tuhan. Bapak Presiden Jokowi, wakil seluruh jajaran yang ada, Tuhan memberkati menyertai juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Anugerah Tuhan tercurah bagi setiap kami. Berkat rahmat-Mu juga turun atas hidup kami. Terima kasih Bapa, mari buka hati dan tangan kita saudara. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel.